Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah saudara pada hari ini sedang beribadah? Tentu pertanyaan itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik. Masa Pak Pendeta ini bertanya, apakah saudara sekarang sedang beribadah atau tidak? Sedangkan dia sendiri jelas melihat bahwa acara ini adalah acara ibadah. Jika saudara pada hari ini duduk di sini dan hendak bertemu dengan Tuhan, memberikan lagu pujian dan persembahan untuknya, lalu saudara tidak memiliki rasa cukup, itu artinya saudara tidak beribadah. Kita balikkan kalimat itu. Memang ibadah itu jika disertai rasa kehausan, keserakahan, ketidakpuasan, lalu apakah yang menjadi dampak dari ibadah tersebut? Ibadah adalah aktualisasi dari setiap beriman kepada Allah, kepada Tuhan, yang dia rasakan dan dia nyatakan berperan aktif dalam kehidupannya. Dan Allah yang dia kenal dalam kehidupannya melalui imannya adalah Allah yang memberikan kebutuhan standar bagi dirinya sebagai hamba yang disertai, dilindungi, ditopang, dan juga diselamatkan. Saudara-saudara, kita semua memiliki profesi yang berbeda. Dan sesuai dengan profesi diri kita masing-masing, tentu kita juga memiliki berkat, upah, tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Keuntungan kita dalam satu hari kemungkinan ada yang mendapatkannya sangat jauh dari orang yang bekerja seharian
tapi mendapatkan keuntungan yang begitu kecil. Sekali tanda tangan bisa saja mendapatkan 1 juta. Tapi ada orang lain, dia bangun jam 5 pagi dan dia akan kembali ke rumahnya jam 2 subuh. Tapi dia hanya mendapatkan 100.000 keuntungan biaya hidup yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari miliknya. Ibadah bukan hanya aplikasi atau aktualisasi diri sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi ibadah juga adalah bagian daripada pengenalan diri kita masing-masing. Isedoho ijolo ni debata. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Kenali dirimu secara menyeluruh. Lalu ketika engkau mengenal dirimu siapa dan boleh kamu perhadapkan dengan segala sesuatu yang boleh kamu kerjakan, dan upah daripada pekerjaanmu itu bisa menjadi bagian daripada milikmu, engkau akan bersyukur. Tetapi ketika engkau lebih mengenal orang lain, atau berkaca kepada orang lain, atau menghiburu, cemburu, dengki, atau mungkin merasa iri terhadap keberadaan orang lain, berkat yang dia terima, profesi yang sedang dia geluti, tanpa pengenalan diri yang sungguh, engkau tidak akan masuk kepada titik kebenaran ibadah yang sesungguhnya. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya siapa, itu tidak mungkin bisa beribadah dengan baik. Dan dia tidak akan mampu mengaktualisasikan, mengaplikasikan keberadaan imannya kepada Tuhan yang benar-benar dia akui, rasakan, berperan, melakukan tindakan hal-hal yang begitu ajaib di dalam kehidupannya. Kenali dirimu. Itu bisa kita hubungkan dengan ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita tidak membawa apa-apa masuk ke dunia. Lalu yang ada pada dirimu sekarang ini milik siapa? Kenapa kamu begitu sombong dengan semua yang ada pada dirimu pada hari ini? Ini perlu. Kenapa kamu begitu sombong dengan fasilitas yang ada padamu pada hari ini? Apa itu bersumber dari kamu? Kemudian dia bilang, tidak ada yang bisa kita bawa dari dunia ini. Kita hadir tidak membawa apa-apa, kita kembali tidak membawa apa-apa. Lalu kekayaan kita apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketelanjanganmu yang menjadi kekayaanmu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maaf kalau saya begitu agak sedikit radikal, supaya kita memang tersentuh dengan keberadaan firman itu. Jadi kalaupun kita sekarang datang ke gereja ini dengan memakai mercy, engkau hadir di sini adalah atas dasar apa? Ketelanjanganmu. Jadi firman ini supaya mengajak kita kepada keberadaan diri kita secara hakiki gitu. Makanya Paulus mengatakan itu kepada Timotius sebagai pelayan muda. Paulus mengatakan itu kepada Timotius. Engkau hadir di sini, engkau hadir di teladan ini, engkau hadir di gereja ini, engkau hadir di dunia ini tanpa membawa sesuatu apapun. Nol. Jangan dulu kita katakan minus. Nol, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita kembali dari dunia ini membawa sesuatu? Tidak.
nol juga. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah yang benar adalah ibadah ketika kita masuk kepada titik nol dari diri kita masing-masing. Jedak pakai atai inang, molo pakai musi 5 tahun ni pe pakai ho, rotu bagas joroon, tak pola buai. Molo pele yang musi sauti kipe, amang dohot toinang, nabui pele honom mutu debata, tak pola buai. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita sudah masuk kepada titik nol. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sebenarnya tujuan kita di dunia ini hidup apa? Dihubungkan dengan kesejahteraan kita. Mungkin jika saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara Tuhan perkenankan hidup di dunia ini cukup hanya makan dan cukup hanya memiliki pakaian? Pasti kita akan mengatakan, enggak Amang, saya mau lebih dari itu. Saya mau punya profesi yang jelas. Saya mau punya kedudukan yang jelas. Saya mau punya investasi yang jelas. Saya mau punya deposit yang jelas. Tapi saya tanya dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saudara bekerja bukan hanya untuk pakaian dan makanan? Apakah saudara begitu luar biasanya sekolah dan hendak mencapai tingkat profesi yang lebih hebat dalam hidupmu? Bukankah hanya untuk makanan dan pakaian? Tuhan bukan tidak mengizinkan kita berkembang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita ini menjadi manusia yang tidak tahu bersyukur karena kita tidak berada di titik dasar kebutuhan. Ya. Kan itu. Karena kita tidak berada di titik dasar kebutuhan. Ya. Kita sudah memiliki mobil 1, mau 2. Sudah memiliki mobil 2, mau 3. Kita sudah memiliki deposito 500 juta, mau 1 M. Tuhan bukan tidak mengizinkan kita berkembang. Tapi yang menjadi titik dasar dari setiap orang yang mampu beribadah dengan benar, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar dalam hidupnya. Dan kebutuhan yang mendasar itu dijamin oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah mati kelaparan, yakinlah. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak memiliki investasi yang banyak, tapi investasi yang benar-benar menjamin perut, menjamin pakaian. Pakaian itu identik dengan wibawa, menjamin wibawa kita. Apakah saudara berwibawa kalau tidak berpakaian? Malu dong. Iya. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, lalu Tuhan memberikan pakaian, itu artinya Tuhan tidak mau kita malu. Tuhan tidak mau kita mempertontonkan pelanggaran kita. Bahkan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keraguan kita. Bahkan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keserakahan kita. Makanya Tuhan memberikan pakaian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, jadi keberadaan pengenalan diri dan keberadaan pengenalan akan dasar kebutuhan dari setiap orang yang dijamin oleh Allah kepada orang yang percaya, inilah dasar ibadah. Yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengenal Tuhan kita siapa? Siapakah dia? Kita mengenal diri kita, lalu kita mengenal Tuhan, kita mengenal apa jaminan dan apa yang dia lakukan terhadap diri kita, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar dan ibadah yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, keinginan dan intelektual.
Saya membaca buku tadi malam, ini perlu bagi kita. Dia menyebut dalam uraian itu adalah seperti ini. Kehendak adalah satu-satunya unsur permanen yang tidak dapat berubah dalam diri manusia. Jadi ternyata ketika manusia lahir, dia sudah memiliki kehendak. Ya. Kehendak itu adalah identik dengan atau sama dengan keinginan. Keinginan itu Bapak Ibu Saudara-saudara dekat dari ketidakpuasan. Tuhan memperingatkan kita dalam firman ini, rasa cukup. Orang yang selalu berkeinginan dan tidak pernah putus keinginan dalam hidupnya, dia adalah orang yang tidak pernah beribadah dengan benar, dan dia adalah orang yang selalu tidak pernah merasa cukup, dan dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Kehendak adalah satu-satunya unsur permanen yang tidak dapat berubah dalam diri manusia. Tetapi di lain pihak, intelektual manusia bisa letih. Jadi kalau kita ternyata memiliki pengetahuan itu yang ada di otak kita itu bisa letih. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara harus tahu, kehendak manusia selalu terjaga. Atau intelektual perlu tertidur, tetapi kehendak manusia bekerja di dalam tidur. Jadi ternyata kenapa Paulus memperingati Timotius ya? Supaya memang dia itu tidak terjebak dengan kehendak bebasnya. Atau supaya Timotius itu adalah mampu melihat dirinya siapa, lalu melihat kebutuhan dasarnya, lalu dia melihat Tuhan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kehendak bebas itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan dalam diri manusia. Jika dunia selalu dipenuhi kehendak bebas, maka dunia adalah penderitaan. Jadi ketika engkau mengatakan dirimu percaya kepada Tuhan, tapi engkau adalah pribadi yang tidak mampu memanage, mengontrol kehendak yang ada pada dirimu, maka engkau adalah pribadi yang memasukkan dirimu kepada dunia penderitaan. Ya. Sebab keinginan selalu lebih besar dari apa yang diperoleh. Keinginan selalu tidak terhingga, sedangkan pemenuhannya selalu terbatas. Sepanjang kita tunduk pada keinginan kita, maka kita tidak pernah mempunyai kebahagiaan dan kedamaian abadi. Iban na hape didok pasu-pasu na gudang imaroha na sonang. Sepihak perkembangan intelektual akan semakin memperlengkapi keinginan. Perlu pengetahuan itu semakin berkembang di dunia ini, tapi ingatlah, pengetahuan itu sebenarnya semakin memperlengkapi keinginan manusia. Dalam tingkat posisi inilah keinginan akan menjadi mengarah kepada kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan mengarah kepada pertarungan, peperangan, kekerasan, konflik dan pertentangan. Tentu semua itu berlangsung hanya demi memenuhi keinginan, rasa tidak puas. Saudara-saudara, manusia akan hidup dengan melawan dirinya sendiri, hanya demi materi, hanya demi uang, hanya demi waktu, agar ia bahagia. Dalam uraian ini diakhiri, hiduplah seperti anak-anak. Jadi ternyata supaya kita itu adalah masuk kepada firman ini, memiliki rasa cukup, hiduplah seperti anak-anak. Bagi anak-anak, usaha dan kehendak adalah kenikmatan. Mereka jauh dari keserakahan, sebab mereka belum merasakan sakitnya sebuah kekalahan. Ada seorang anak muda yang bernama Virgil. Ia telah merasakan semua kesenangan hidup dan kemewahan di istana kekaisaran. Pada akhirnya dia bosan dan lelah terhadap apa saja, kecuali pada kenikmatan dalam memahami sesuatu yang berlangsung di dalam hidup. Ya, ketika kita bisa memahami apa yang kita terima, apa yang kita usahakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai,
Ketika kita bisa memahami ini dalam iman kita, sebenarnya itulah kekayaan ibadah. Tetapi ketika kita tidak mampu berhenti di titik ini, kita selalu berharap lebih dan lebih, itu sangat membahayakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi refleksi daripada khotbah ini, ada penyakit yang menahun, yang tanpa sadar bagi kita di zaman ini telah memasuki diri kita masing-masing. Di zaman ini kita selalu berdoa panjang-panjang, kata-katanya indah, dan semuanya seperti kata-kata berbunga. Semua hal yang baik ditumpahkan ke dalam kata doa. Harapannya hal-hal yang akan menjadi kenyataan, dan hal-hal buruk sepertinya tidak akan pernah terjadi. Kita begitu berdoa kan? Berikanlah aku Tuhan rezeki banyak, berikanlah aku Tuhan jodoh yang baik, berikanlah aku Tuhan kesehatan yang terus terjaga, berikanlah aku Tuhan umur panjang, jika aku mati berikanlah aku tempat di sorga. Jauhkan aku dari orang-orang jahat, jauhkan aku dari malapetaka dan penderitaan. Itulah sedikit redaksi doa yang biasa kita dengarkan pada hari ini. Inilah pola doa kita sekarang ini, isinya tentu saja sangat tidak sejalan dengan kenyataan hidup. Itu hanya berisi hal-hal baik. Derita dan rasa sakit adalah bagian hidup yang tidak terhindarkan. Ini juga bagian dari roh yang dimiliki dari setiap orang di zaman ini yang tidak memiliki rasa cukup. Ketika dia tidak memiliki rasa cukup, ternyata dia juga akan mengaplikasikan roh rasa tidak cukup itu di dalam ibadahnya, bahkan di dalam doanya. Doa semacam ini menciptakan harapan yang berlebihan tentang kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam jangka panjang ini tidak sehat. Orang tak lagi berpijak pada dunia yang kompleks. Orang hidup dalam ilusi yang merusak, dan ilusi itu sendiri membentuk budaya di dalam diri dari setiap manusia atau dari setiap orang percaya. Masyarakat menjadi sesuatu pribadi yang menjalani iman dan kepercayaannya di dalam sebuah kenyataan hidup yang bertentangan. Mereka tidak lagi berpijak pada kenyataan yang terus-menerus berubah. Inilah akar penyebab sakit kolektif yang menghasilkan masyarakat yang menderita. Saudara-saudara, sumber derita sejatinya adalah harapan yang berlebihan. Nah, ini catatan ini. Ternyata di zaman ini sumber penderitaan bagi orang-orang percaya ketika dia begitu berlebihan, tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia mengaktualisasikan doanya di dalam harapan yang berlebihan daripada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa dunia ini adalah memiliki kekuatan, alam juga memiliki kekuatan, dan dunia ini penuh dengan kondisi yang bersifat kompleks. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup punya hukuman sendiri. Ia tidak akan pernah tunduk pada kehendak manusia. Jika kita menentang ini, kita akan menderita dan kita akan hancur. Apa yang kita inginkan tak sejalan dengan kenyataan di dalam rasa sakit di dunia. Berulang kali saya terjebak pada soal ini. Saya yakin Anda juga mengalami hal demikian. Saudara-saudara, lagi pula keinginan kita kerap kali sangat egois. Kita rakus. Keinginan adalah bentukan masyarakat. Jadi ternyata keinginan itu adalah kita yang membentuk. Jadi kalau Paulus mengatakan dalam firman ini kepada Timoteus, engkau jangan serakah, engkau harus puas dengan apa yang kamu miliki, itu adalah sepihak adalah proses keterbentukan. Hal itu adalah dibentuk oleh pola pikir masyarakat yang ada di ruang lingkup daripada kehidupan Timoteus, dan juga di ruang lingkup diri kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, jika semua keinginan kita terwujud, malapetaka besar akan terjadi. Sebenarnya ini sudah terjadi ketika kita begitu luar biasanya serakah hingga merusak alam sekitar ini
dan tidak lagi menjadi berkat untuk diri kita. Jadi dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dulunya begitu besar memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang dunia ini sungguh terlalu kecil untuk memenuhi keserakahan kita. Marilah kita menjadi jemaat yang benar-benar menghidupi ibadah yang benar. Ibadah yang kita jalankan di dalam diri yang mengenal Tuhan, yang mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, dan yang mengetahui apa yang Tuhan jamin, kebutuhan dasar yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Siapakah Tuhan? Rasa cukup itu adalah identik dengan syukur, dan juga identik dengan jaminan pemahaman kita akan kehidupan kita di hari yang akan datang dari Allah Sang Pemilik kita. Segala sesuatu bisa kita inginkan, tapi baiklah segala sesuatu itu menjadi bagian daripada berkat lebih. Jadi ketika Tuhan memberikan kita makanan, ketika Tuhan memberikan kita pakaian, kita bisa katakan kepada Tuhan, jika Engkau memberi lebih dari makanan dan pakaian, itu adalah menjadi sebuah berkat lebih bagi kita, bagi saya, bagi kamu, bagi pribadi lepas pribadi. Amin.